Nah, inilah yang saya lakukan setiap hari, yang saya namakan cara memoles dalam set bentuk power. Indikasi burung udah ada powernya, tapi sifat faktornya belum muncul. Ini burung ini saya keluarin dari pagi, terus saya kasih makan. Setelah saya kasih makan, terus saya bersihkan, terus saya jemur. Dan setelah saya jemur, jemurnya nggak pakai kerodong di atasnya ya, di situ sampai dia gelisah, sampai mangap, baru saya taruh kerodongnya di atasnya. Nah itulah, itu biar tetap kena biasan sinar terus, dan burung tetap mangap terus posisinya itu. Dia berbunyi sambil mangap terus. Nah itu mangap terus, burung mangap terus, dan biarkan dia sambil dapat panas dari uapnya tersebut. Ya ini burung mangap terus ya. Nah itu kalau sudah gelisah itu kerodongnya tadi itu saya taruh di atasnya sampai sore hari ya. Nah disitulah gambarannya. Seperti inilah cara memoles burung. Ini dilakukan rutin setiap hari. Yakin aja burung pasti akan berhasil. Nanti akan kembali sifat tarungnya dan powernya akan jadi besar. Boleh nanti dikasih makan pada siang hari dan sore hari dengan cara begini ya. Nah itulah ya, ini yang kulakukan kalau lagi bener-bener memoles burung biar power besar, dan burung juga akan lebih siap dengan faktornya. Ini ya kurang lebihnya, paling enggak buat gambaran aja cara memoles burung yang udah ada powernya tapi sifat faktornya belum muncul, misalnya gembung atau apa kayak itu. Ini dilakukan rutin setiap hari ya, gitu ya saudara-saudara. Nah, burung mangap terus sampai sore itu kayak gini aja terus. Nah, inilah. Ini maaf nih, burungnya nggak kedengeran mungkin ya, cuma mulutnya aja yang kelihatannya. Ada ini WA masuk juga. Nah di sini ini karena saya dari videonya dari dalam rumah, dari balik kaca, jadi jauh, burung tidak kedengeran bunyinya, cuma kelihatan lah ya dari gambarannya seperti ini. Burung mangap terus dalam keadaan berbunyi. Ini bagus sekali ya buat kesehatan dia, ngelatih burung supaya ini juga mangap terus. Tuh nanti durasi akan buka tutupnya akan lebih bagus juga. Nah, inilah ya. Ini sebetulnya settingan saya dulu, cuma ya agak capek karena setiap hari dikeluarin ya, gitu ya. Nah, inilah. Ini bentuk set bentuk power ala saya dulu, waktu burungnya nggak banyak, tapi kerjanya akan edan nanti ya. Begitu jadi wes power besar, faktornya luar biasa, dan tidak mengenal didis karena udah biasa panas juga. Ini ya saudara-saudara, lakukan seperti ini dengan rutin setiap hari. Nih hasilnya akan memuaskan nanti ya. Nah, indikasi power akan naik terus gitu kan, selama udah berasa seimbang semuanya bisa digantang. Wes pokoknya hasilnya mengagetkan. Nah, mantap pokoknya. Nah, set BP kembangan, tapi padahal set BP yang dulu malah ini gitu. Oke lah, kan dulu ya saudara-saudara.
Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau ya. Tidak lupa saya selalu bersyukur sampai saat ini masih diperkenankan untuk mengedukasikan tentang kicau ya. Yang dimana pada hari ini saya akan edukasi tentang cara menyeting burung ya, yang dimana saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam di perburungan ya, pengalaman saya dalam merawat burung seperti apa gitu kan, dan tentang pola pikir saya tentang burung ya, pola pikir saya tentang burung seperti apa di situ ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalanin, saya praktekkan dan saya pahamin dan saya cermatin. Di sini saya akan bercerita tentang cara menyeting burung dari pemahaman saya ya. Ini pemahaman saya itu untuk cara menyeting burung itu bercerita dari pengalaman saya yang dimana dalam menyeting burung itu yang pastinya perlu proses ya. Copot nih. Copot artinya. Maaf. Yang dimana dalam menyeting burung itu perlu proses, karena burung itu seperti apa ya kan, burung itu kan bukan seperti halnya kayak mobilan Tamiya lah ya, yang Tamiya itu yang bisa disetting dalam sekejap, dalam di hari itu juga ya, hari itu juga disetting ya kan, kurang apa disetting, kurang apa disetting gitu ya. Itulah kalau bermain mobil-mobilan Tamiya ya seperti hal tersebut. Tapi kalau untuk kicau ya, untuk burung itu lain ya. Dalam menyeting burung itu butuh proses. Proses itu kita harus memahami karakter burung ya kan, mengetahui dan memahami lah karakter burung tersebut, sehingga kita akan tahu dari hasil prosesnya dari hari Senin sampai Minggu itu kita akan rutin seperti apa perkembangannya gitu kan. Itu perkembangannya itu kita nikmati ya, prosesnya itu kita nikmati lah gitu. Jadi nggak bisa dari burung itu di setting hari ini digantang, coba nanti di otak-atik setting gitu sama ya semua burung ya, murai, kacer apa kayak gitu tuh nggak bisa. Nanti kalau setiap hari di nyetingnya itu kayak setiap hari itu, oh ini diginiin, oh itu ditambah ulet Hongkong, oh itu kasih kroto apa segala macam, itu ya dalam menyeting itu ini dalam waktu yang cepat itu tidak bisa, itu nggak akan kena, bukan namanya settingan ya kayak gitu. Kalaupun kena itu istilahnya dalam arti kata itu masih jatuhnya itu mujur-mujuran gitu kan, karena bukan jatuhnya itu bukan burung yang jadi settingan. Nah itu ya. Jadi saya akan terangkan di mana adanya kalau yang namanya settingan itu kita itu bisa mencermati dan melihat dari prosesnya hari demi hari ya kayak gitu, dari Senin sampai Minggu itu kita rutin gitu kan. Kalau ini ya saya dibilang keluar jalur set BP sih, sebetulnya ini kan set BP yang saya terapkan saat ini kan yang paling simpelnya gitu kan. Sedangkan sebetulnya set BP saya itu ya dengan kalau nanti udah paham ya kan tentang kicau dan karakternya seperti apa itu, ya mau disetting gimana pun juga itu akan bisa ya kan. Tapi ini kan saya inovasi terus, dimana mempersimpel terus di jalur set BP gitu kan. Sedangkan saya sih kalau untuk menyeting burung nih
dengan cara gimana pun sebetulnya bisa gitu. Istilahnya mau disendirikan, mau rawat dijemur kayak gitu bisa. Ini cuma ada caranya satu persatu. Nah ini saya ini selama ini saya mengedukasikan untuk set BP ini ya dengan yang paling simple gitu. Paling simple itu saya edukasikan. Nah, sedangkan untuk istilahnya set BP yang kan ini ya, ini paling simpel, dan set BP yang sampai sekarang ini pun bisa diterapkan sampai jangka waktu yang panjang itu sampai sekarang masih tetap, biar di lomba kecil sampai lomba besar tetap bisa podium dan juara kayak gitu. Itu ya. Cuma ada kalanya itu adalah gitu kan yang mungkin pengen treatmentnya itu agak lain gitu ya, pasti ada lah. Mungkin itu dikarenakan tempatnya yang nggak memadain atau apa segala macam kayak gitu kan. Nah itu dengan set BP dengan cara yang agak lain itu juga bisa aja gitu, asal harus sudah mengerti betul ya, sudah mengerti cecak hijau itu seperti apa gitu kan, burung lah ya, burung cecak hijau atau istilahnya itu gambarannya murai gitu kan. Murai itu kita udah tahu, murai itu ya pakemnya itu bukan pakem rawatan lah ya, rawatan itu harus konsisten, harus mandi, harus jemur gitu kan, segala macam itu kan, itu udah wajib gitu kan, harus. Nah kalau di kalau cecak hijau kan lain ya gitu kan. Cecak hijau itu saya udah praktekkan langsung karena gitu selama 10 tahun lebih itu dengan yang ini treatment set BP yang tidak dijemur atau apa segala macam, tapi harus dijaga kesehatannya. Itu pun itu bisa stabil juga, bisa ini, tinggal nanti kan adalah kita semakin lama itu kan semakin tahu karakter burung tersebut ya. Nanti adalah di sedikit apa butuh apa, entah butuh sedikit jemur kayak atau apa segala macam, atau dikeluarin untuk pemanasan atau apa, itulah itu yang ini ya, itu istilahnya yang dibilang poles ya gitu kan di situ. Nah kalau untuk memoles treatment yang apa seperti jemur, karena kan untuk penempatan di rumah itu kan nggak bisa gitu ya kan, dikarenakan tempat atau apa itu ya bisa sebetulnya dengan rawatan yang dijemur seperti apa, contohnya seperti orang pekerja seperti apa kayak gitu sih saya paham. Dan kalau itu kalau sudah mengerti karakter burung cucak hijau gitu ya secara menyeluruh dan merata kayak gitu, itu nanti tuh saya bilang mau disetting kayak gimana bisa gitu ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke tadi itu, dimana kita dalam ini saya kasih umpama ya, settingan saya yang dulu gitu kan, yang dulu bukan dari di satu tempat aja itu kan, maksudnya itu nggak dijemur nggak apa ya gitu kan. Dulu kan rawatan saya jemur gitu kan, saya jemur setiap hari dengan rutin gitu kan, dan konsisten terus, dimana enaknya burung seperti apa ya kan, kita lihat, kita amati, kita cermati dalam prosesnya, dalam setiap hari kita menjemur burung ya kan, seperti apa, dalam pemberian pakannya juga seperti apa, yang pastinya tetap set BP, di mana power itu dari yang pastinya kalau di cucak hijau itu dari extra fooding ya, untuk membentuk power, ditambah dengan pola jemurnya seperti apa gitu kan, sehingga burung akan menjadi sehat. Nah itu butuh proses ya, proses waktu gitu, dari ke hari itu kita harus lihat perkembangannya terus sampai naik terus kayak gitu kan. Nah di situ dalam proses tersebut kita mengamati, kita mencermati, kita pahami betul sampai burung tersebut dapat 3 poin ya. Poin inilah yang sangat menentukan dari kinerja burung ya. 3 poin tersebut dimana kita
dalam mengamati itu kita harus bisa menyeimbangkan antara birahinya, powernya itu ya, dan emosinya. Tingkatan 3 tersebut kalau udah bisa seimbang, sudah, nah itu burung akan tampil yang perform ya. Di situ dengan cara gimana? Ya kita harus melalui proses itu tadi, bukan hanya proses instan ya kayak gitu, nggak bisa. Jadi kita melalui prosesnya itu melalui hari ke hari ya, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan kayak gitu terus sampai dapat di titik 3 tersebut ya. Kalau sudah dapat titik 3 tersebut itu saudara-saudara pasti akan otomatis sudah paham juga karakternya, sudah paham dengan tenaganya ya di situ, dan sudah paham akan seberapa titik birahi si burung tersebut. Nah itulah ya, itu yang sangat penting ya, tiga dapatnya birahi, power, dan emosi ini seimbang, itu akan membuat burung yang sangat akan perform di gantang itu ya saudara-saudara ya, yang dimana itu saya terangkan terus, saya ulang-ulang, dimana tersebut butuh proses ya, proses dari hari ke hari. Kita harus mencermati dan mengamati juga si burung tersebut seperti apa tingkat peningkatannya. Nah itu kita jaga terus kestabilannya. Kalau mau main bener-bener ya, main burung bener-bener, disitulah di situ ya saudara-saudara. Dan untuk saat ini sampai di sini dulu edukasi hari ini. Saya akan next ke edukasi selanjutnya. Tunggu konten saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar saya tetap semangat terus untuk mengedukasikan. Masih banyak ya nanti yang saya akan edukasikan, seperti apa sih set BP yang masih murni. Kendala itu masih banyak banget ya gitu. Contoh cara mengatasi burung kita, kalau udah nanti itu udah paham bener, itu bisa tahu nih seberapa kerusakannya kayak gitu kan, ada berapa faktor kerusakannya. Oh kerusakannya itu ada berapa, 4 macam, 5 macam kayak gitu kan. Itu kan harus butuh proses juga ya, kita kikis satu persatu kayak gitu kan. Nah itu ya, itu kan saya terangkan terus di mana tingkat kerusakan burung itu ya, yang dimana saya hanya bisa ya bercerita aja. Nanti sebetulnya dari cerita tersebut bisa disimpulkan kalau emang benar-benar mau memahami, itu akan dapat kesimpulannya. Dan adapun yang setiap kali saya bercerita tersebut solusinya apa gitu, sebetulnya di situ udah ada masukan solusinya sebetulnya ya, yang dimana umpama kayak gitu, caranya gimana gitu kan, membuat tiga tersebut dapat supaya seimbang gitu kan. Itu sebetulnya kalau kita dari awal sampai belakang kayak gitu kan, kita ikuti terus, itu pasti akan paham ya seperti apa kan, yang dimana proses tadi itu ya kan. Solusinya itu ya melalui proses kita mengamati, memahami, dan itu dengan tersebut itu akan kita lihat terus perkembangannya, di mana enaknya ya kan burung tersebut sampai mendapatkan power yang besar, birahinya dapat juga, dan emosinya juga dapat. Nah di situ harus seimbang ya kayak gitu kan. Kalau dari 3 tersebut nggak seimbang, itu nanti ya performnya masih ini ya, ada aja gitu. Nah itulah saudara-saudara, sampai sekian dulu ya, next di konten selanjutnya.